Halo homebrewers, balik lagi bersama gue Yastagor di channel Y Perspective. Pada episode kali ini gue kedatangan beans dari roastery Escape. Oke, nah ini gue dari Escape ini kedatangan dua beans ya. Yang pertama itu dari Gayo Avatara. Oke. Pigesing Central Aceh, test note-nya itu jelas di sini dia menyebutkan pear, cinnamon, calamansi, bright. Prosesnya kupas kismis, menarik nih guys. Varietinya adalah Abyssina P88 Katimor. Prosesor Avatara Gayo. Ini filter roast dan di bawahnya itu ada seasonal series. Oke. Ini menarik banget karena dia lengkap informasinya dan dia memberikan tag juga guys. Di Indonesia Gayo Avatara. Oke. Dan di sini dia menyebutkan taste like bright notes of combined pear, cinnamon and finish with calamansi. Calamansi apaan sih? Coba kita googling dulu guys. Oke, gue dapet. Oh, ternyata calamansi itu adalah jenis bunga, guys. Jadi, bunga dari jeruk kasturi atau jeruk calamansi. Dalam kurung Citrus X microcarpa yang berukuran kecil, berwarna putih dan harum. Bunga ini merupakan bagian dari tanaman hias yang populer dan berpotensi memberikan banyak manfaat kesehatan karena kaya vitamin C. Dan aroma bunga ini dikenal memiliki aroma bunga yang harum. Oke, jadi ini sebenarnya daun dari bunga jeruk calamansi ya. Oke, kita lihat tagnya. Di sini produsernya itu Hendra Maulizar. Halo Mas Hendra. Dari Gayo Avatara, regionnya adalah Pigesing, Central Aceh, Indonesia. Prosesnya kupas kismis. Menarik nih guys. Nah, dalam proses kupas kismis ini yang teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi for your information aja, untuk kupas kismis itu adalah satu metode proses pasca panen yang dia itu pertama dijemur, sebenarnya turunan dari proses natural guys. Pertama dia dijemur sama ceri-cerinya, sama ada dagingnya itu, setengah kering. Setelah itu dikupas ya dari cerinya sama dagingnya itu dan kemudian dijemur lagi. Oke, koreksi di kolom komentar jika gue salah menyebutkan, tapi yang gue tahu proses kupas kismis adalah turunan dari proses natural. Kalau natural itu kan biasanya lo sama si ceri-cerinya dijemur, dibiarin kering kan. Nah, kalau kismis kupas kismis ini dia itu setengah kering terus dikupas gitu, terus dijemur lagi. Itu menarik ya guys. Oke, tadi gue udah sebutin prosesnya kupas kismis, varietinya Abyssina P88 Katimor. Yang kedua, dari Escape juga, wah ini dari Ethiopia Guji Adola. Alright. Nah, ini tasting note-nya adalah tropical fruit, blackberry, lavender, dan crispy. I don't know yang dimaksud crispy ini apa. Nanti coba kita lihat. Prosesnya adalah CM natural. Oke, carbonic maceration natural. Varietinya adalah heirloom. Wow. Dan biji ini diimpor langsung oleh Coffee Partner International. Roastingnya menggunakan profile filter roast dan ini seasonal series guys. Goks. Kita coba lihat tag-nya di sini. Kalau tag-nya ini adalah dia gambarnya itu ada di buah mangga yang matang sama blackberries ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat taste like-nya itu tropical fruit like mango followed by blackberry, lavender and crisp mouthfeel. Wow. Importirnya dari Coffee Partner International. Halo Kak. Kak siapa? Kak Ahai. Regionnya dari Guji, Oromia, prosesnya CM natural dan varietinya adalah heirloom. Di sini juga dia menampilkan scan untuk brewing guide-nya guys. Oke.
Oke, langsung kita coba. Pertama itu yang ini, yang dari Mas Hendra Gayo Avatara. Kita langsung coba buka. Weng. Oke. Yang kedua, Ethiopia Guji. Weng. Oke, menarik. Oke. Langsung kita cupping dulu di awal, guys. Kita siapkan 2 cupping bowl. Kita set suhu di 93 derajat Celcius dan biasa kita pakai 12 gram for cupping. Kita timbang dulu bijinya. Oke, gua akan taruh yang sebelah kanan ini adalah Gayo Avatara dan yang kedua ini Ethiopia Guji. Oke, ini Gayo Avatara gue taruh sini. Dan Ethiopia gue taruh di sini. Oke. (12 gram). Langsung kita giling. Oke. Yang kedua dari Ethiopia Guji Adolla. Baunya sih udah bunga-bunga banget nih guys yang Ethiopia guys. Oke. Kita pakai gramasi yang sama, 12 gram. Kita giling dengan grind size yang sama juga. Oke, langsung kita seduh pakai air 1 titik saja. Biarkan dia waving di bawah. Oke, berikutnya yang kedua dengan suhu yang sama, dengan teknik yang sama pula. Oke, kita tunggu 4 menit. Oke guys, ini udah 4 menit, jadi kita coba break dulu. Oke, aroma bunganya dari si Guji ini luar biasa ya guys, bener-bener bunga banget. Oke, kita tunggu sebentar, habis itu kita angkat ya. Yang putih-putihnya ini ya, krem yang dihasilkan ini coba kita angkat supaya lebih objektif ketika kita merasakan kopi tersebut. Langsung kita cobain. Yang pertama dari Mas Hendra dulu deh nih, produsernya Gayo Avatara. Kupas kismis. Sekarang kita coba yang Guji Ethiopia. Setelah gue nyobain ya, 2 kopi ini jelas banget guys, pasti gue akan coba nyeduh beans dari Guji Ethiopia ini. Bukan berarti gue gak suka yang Gayo ini ya. Oke, cuman ini kayaknya dari tag yang gue baca, ini pada saat di cupping ini dengan metode tubruk ya, gue ngerasain itu hanya floralnya aja. Floral dari si lavendernya itu memang berasa banget. Tapi gue gak nemuin tropical fruit dari manggahnya itu guys.
That's why gue tertarik untuk coba ngebrew ini supaya bisa keluar lagi si aroma dan rasa yang dituliskan di sini, di tag-nya. Oke? Let's go. Sebelumnya kita taruh dulu air dan kita panaskan 93 derajat Celcius. Kemudian langsung kita giling aja Ethiopia Guji Adola ini. Ya, gue nggak rubah green size-nya. Ya, ini nggak gue rubah, masih pakai green size yang tadi. Oke. Langsung aja kita grind sebanyak 15 gram. Oke, cukup. Masih pakai grind size yang tadi, guys. Sudah selesai kita giling. Kemudian suhu sudah mencapai 93 derajat Celcius. Kita flush terlebih dahulu. Ini sudah gue berikan paper filter, tinggal kita flush. Langsung kita tuang bijinya yang sudah kita giling. Gilingnya adalah medium to coarse ya. First step, kita cipik-cipikin air sedikit supaya kopinya nggak kaget pada saat kita langsung tuangin semua air panas tersebut. Biasanya sekitar 20 sampai 35 detik ya. Oke, puringan pertama ini gua agak sedikit slow pour ya guys. Supaya memaksimalkan ekstraksi dari kopi tersebut karena gue menggunakan grind size-nya yang medium to coarse. Agak slow. Oke, puringan pertama sudah selesai. Dan jangan tunggu sampai dia benar-benar habis. Kita lanjut ke puringan kedua. Aroma bunga lavendernya ini langsung menusuk hidung gue guys. Total yield yang diharapkan saat ini adalah 225 ml. Dengan menggunakan metode cut brew. Seperti biasa di puringan akhir, gue menggunakan pattern bunga khas pattern signature gue. Oke. Jangan tunggu sampai habis, kita langsung cut aja. Karena kita nggak mau yang putih-putihnya ini masuk ke dalam server kita. Oke, that's all. Ini sudah selesai. Beneran ini aromanya ya guys, nih gue ngomong dari aroma dulu nih guys. Ini bener-bener kopi ini bikin nafsu lu banget untuk cepet-cepet lu minum nih kopi ini. Beneran, ini ibaratnya lu kayak main di salah satu, di Gunung Semeru mungkin ya. Dengan padang lavender atau kemanapun lu, misalkan lu pernah keluar negeri gitu. Lu ngelihat satu padang lavender yang begitu luas. Dan ini bener-bener aroma dari bunga lavender itu bener-bener nusuk ke hidung gue guys. Aroma bunga lavendernya. Langsung kita coba pada saat panas. Hati-hati karena ini panas. Kita akan coba dari panas, sedang sampai ke dia dingin. Aromanya udah pasti bunga banget. Wow. Oke, gue mention sekali lagi aroma lavendernya ini ketika gue nelen nih kopi, terus kayak aroma lavender tuh kayak menyeruak ke hidung gue guys. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gue ini sudah selesai gue pakai metode manual brew, itu beneran ada tropical fruit dari si manggahnya itu sendiri. Tapi ini manggahnya bukan manggah yang asem gimana gitu guys. Tapi ini manggahnya manggah yang kayak
yang udah agak sedikit matang gitu guys, udah mau kematangan. Nah ini manisnya itu dari si buah mangganya itu, justru asamnya itu sedikit. Jadi manis dari mangganya dapet dan dibalut dengan aroma bunga lavender yang kuat. Di tengah-tengahnya itu lu bisa ngerasain kayak ada sugar cane-nya juga guys di tengah-tengah itu. Oke, kita akan coba pada saat dia agak sedikit turun suhunya. Oke guys, saat ini sudah turun sedikit. Ini gue namakan suhu sedangnya. Apa yang akan kita dapat dari suhu sedang ini? Aromanya menurut gue pada saat suhu sedangnya ini adalah the best thing in the world menurut gue ya. Jadi aroma suhu sedangnya ini menurut gue lebih bagus daripada aroma pada saat suhunya panas tadi. Apa yang gue dapati dari suhu sedang ini? Aroma manisnya itu makin ngangkat lagi guys. Manis dari si buah mangga yang kematangan itu ngangkat lagi dan dibalut dengan bunga lavender tadi. Ini suhu sedangnya aromanya gila sih. Gue cobain ya rasanya gimana. Ini yang dibilang sama dia blackberry. Dibalut dengan bunga lavender itu yang memang gak hilang dari tadi. Ya dari panas. Coba sekali lagi. Ya asamnya naik. Dan asamnya ini dari blackberry tadi. Oke. Kita coba tunggu sampai suhunya adem guys. Kita akan coba lihat konsistensi kopinya seperti apa. Oke, jadi ini suhu dinginnya guys. Yang sudah dingin kita cobain. Oke, sudah tidak ada asap lagi yang ngebul-ngebul. Dari aromanya justru kalau dingin aroma bunga-bunga si lavender itu agak turun. Dan aroma manisnya yang naik. Manis mangga yang kematangan tadi itu. Ini manis, kalau lu misalkan suka kopi manis, lu pasti akan nafsu nyium ini. Rasanya kalau dia udah dingin, ya si bunga-bunganya itu turun guys. Jadi yang timbul itu rasa acid ya, rasa asam dari si blackberry-nya tersebut sama asam-asam dari mangganya. Tetap masih ada rasa-rasa kayak hint of floralnya gitu masih ada, cuman dia lebih turun gitu guys. Oke, ini udah dingin ya. Dan tadi itu pada saat kita cupping ya, kita akan cobain ya pada saat cupping tadi bener nggak sih rasanya tuh beda ya dari yang kita brewing menggunakan V60 tadi sama kita cupping. Jelas beda banget guys. Jelas beda banget dan lu bener-bener bisa enhance kopi lo itu dengan metode brewing. Any kind of brewing lu bisa cobain di rumah. Tapi yang tadi gua pakai adalah metode manual brewing pakai V60. Gitu. Jadi silahkan lo cobain ini di rumah. Karena ini rekomen banget dari Escape Coffee Roastery. Lu bisa langsung belanja di e-commerce kesayangan lo semua guys. Oke homebrewers, kita akan terus explore kopi dari roastery lokal dari metode, tips, dan cerita seru di baliknya. Ikutin terus perjalanan gue dalam mengulik kopi. Jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu perspektif gue lainnya di bidang kopi. Why Perspective.